Hai, welcome to Rianto Astono Podcast. Fanatisme adalah sesuatu yang buruk. Saya kerap bergidik ketika melihat ada orang yang begitu fanatik terhadap sesuatu, terutama saat ia menjalankan bisnis atau usaha. Fanatisme berarti sikap untuk menutup diri terhadap berbagai hal dan kemungkinan, tetapi malah justru menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu secara berlebihan. Fanatisme, bagi saya, berada satu level di bawah fasisme. Ya, saya paham. Saya tentu tidak menutup diri terhadap selera personal, bahwa kemungkinan setiap orang memiliki minat yang lebih terhadap suatu hal dibandingkan yang lain. Ekspertis seseorang berbeda-beda. Saya pun demikian. Saya mencintai SEO, Search Engine Optimization, atau optimasi mesin pencari, melakukannya selama bertahun-tahun di hampir seluruh bisnis yang saya lakukan. Saya juga begitu menyukai email marketing dan juga melakukannya di setiap ruang yang tersedia dalam marketing plan yang saya miliki. Tapi saya juga melakukan banyak hal yang lain. Saya tidak menutup diri terhadap strategi marketing lainnya, apalagi ngejekin atau nyinyirin sebuah metode yang jelas-jelas valid, legit, dan up to date. Pelajaran penting yang saya petik dari sekian belas tahun berada di dunia online adalah dinamika dan perubahannya yang begitu cepat. Sebetulnya ini tidak berbeda dengan semua bisnis, hanya ia barangkali lebih gegas. Dan untuk menghadapi kecepatan ini, buat saya tidak ada cara lain selain belajar dan memperluas pengetahuan yang saya miliki setiap waktu, terutama untuk urusan yang berhubungan dengan marketing, sebab bagaimanapun juga saya adalah seorang internet marketer. Sebagai penulis pun, aktivitas belajar ini juga akan mengasah serta menambah pengetahuan serta referensi saya. Fokus memang penting, tapi fanatisme terhadap suatu metode adalah sebuah kerugian. Melalui podcast ini, saya akan menunjukkan bagaimana saya menjalankan omni marketing, yaitu strategi marketing dengan memanfaatkan berbagai metode dan channel yang ada untuk mengoptimalkan hasilnya. Pertama-tama, tentu saja saya menjalankan SEO. Dari SEO inilah semuanya dimulai. Saya dapat melakukan riset market, melihat demand, mengukur volume, menelisik tren, menemukan audiens yang tepat, sekaligus menjual produk-produk yang saya miliki, baik secara langsung maupun sebagai affiliate. Apabila saya fanatik terhadap SEO, maka saya akan berhenti di sana. Sebab hampir setiap website yang saya bangun untuk kebutuhan monetisasi hampir selalu kompetitif di mesin mencari untuk kata kunci yang saya inginkan. Tapi toh saya tidak fanatik. Maka dari SEO, saya pun mengumpulkan audiens, membangun list email, menjual secara organik, dan lalu secara sistematis mulai melakukan pemasaran melalui iklan berbayar, serta tak lupa mengejar audiens melalui retargeting ads. Saya beri contoh yang paling mudah. Misalnya untuk buku-buku saya. Kalau teman-teman mencari kata kunci buku SEO di Google, maka web saya, buku saya, akan ada di urutan 1, 2, atau mungkin 3. Tapi apakah saya berhenti di sana? Tentu tidak, karena saya juga menjualnya menggunakan Facebook Ads. Sebab jika hanya mengandalkan SEO, akan sulit rasanya dapat menjual 5.000 eksemplar dalam waktu yang relatif singkat untuk sebuah buku seharga 200 ribuan. Tapi toh banyak yang bertanya, kok buku tentang SEO jualnya pakai Facebook Ads? Loh, salahnya di mana? Pertanyaan saya, kalau seseorang atau sebuah perusahaan bisa menggunakan Facebook Ads, kenapa tidak boleh memakainya? Apa cuma gara-gara fanatisme? Iklan radio boleh muncul di televisi, iklan acara televisi pun boleh muncul di radio. Alasannya simple, sebab pemasang iklan ingin mengambil audiens yang ada di channel selain yang mereka sudah punya. Secara umum, SEO adalah metode yang saya tempuh untuk mendapatkan traffic dan menjual. Tapi saya tahu tidak semua audiens berada di mesin pencari, serta selalu ada peluang yang berbeda untuk melakukan pendekatan dalam penjualan yang dapat digunakan. Maka SEO juga saya gunakan untuk membangun website custom audience yang kemudian saya target melalui Facebook Ads. Hal serupa juga terjadi di buku saya yang lain. Kalau teman-teman mencari buku Facebook Marketing di Google, maka buku saya juga akan nongol di urutan kalau nggak yang nomor 1, nomor 2, atau paling jelek yang nomor 3. Lalu itu pun yang juga terjadi dengan software atau marketing tool yang saya jual.
Coba teman-teman cari dengan kata kunci WhatsApp Blaster di Google, maka produk saya, sender.id, akan muncul di urutan pertama. Kemudian produk saya yang lain, spinner.id, juga sama. Untuk kata kunci artikel spinner Indonesia, dan yang related dengan itu, jika dicari di Google, maka web saya akan nongol di mana lagi? Ya paling atas lah, nomor 1 lah pasti. Dan tentu saja untuk kedua produk tadi, lagi-lagi, juga saya iklankan melalui Facebook Ads setiap hari. Nah, metode yang kurang lebih sama ini pun saya lakukan persis di market luar untuk konten-konten berbahasa Inggris yang saya miliki, yang di atas kertas, itulah yang jadi lebih dari setengah sumber penghasilan dari bisnis saya. Selain itu pula, saya juga menggunakan banyak channel marketing seperti YouTube, Telegram, WA, yang seluruhnya mendukung plan yang saya miliki. Pada prinsipnya, selama itu bisa dilakukan dan mendukung penjualan, mengapa tidak digunakan? Penggunaan seluruh jalur yang ada dalam pemasaran demi menjangkau semua buyer atau leads di semua tempat yang ada seperti ini lebih populer disebut sebagai omnichannel. Menurut pendapat saya, omni-marketing dan omnichannel adalah hal yang tak lagi terelakkan jika kita ingin bersaing secara penuh di era digital. Itu adalah sebuah keniscayaan. So, saran saya bagi teman-teman adalah mulai dari yang paling disukai. Misalnya kalau saya memulainya dengan SEO, pelajari dan kuasai itu dengan baik. Fokuslah terlebih dahulu. Tapi jika itu sudah oke, jangan pernah berhenti dan teruskan dengan strategi yang lainnya. Kunci penting untuk dapat melakukannya adalah dengan terus belajar, terus update, membuat marketing plan yang baik. Jangan takut mencoba dan jangan lupa bersenang-senang, serta hindari fanatisme yang tak perlu.